yang akan menjadi game changing kan adalah AI kan. Ya. Apakah AI ini akan menjadi emas atau malah bikin cemas? Tim penanganan banjir nih, versi Sandi dan versi gue. Orang yang rajin akan tetap rajin. Gampangnya gini. Menghadapi perubahan tuh satu hal yang masih challenging buat gue atau mungkin buat banyak orang juga ya di dunia ini. Karena gue ngerasanya nih. Hari ini gue lagi ngobrol lagi sama mentor yang menurut gue alhamdulillah udah membawa gue dari orang culun menjadi orang yang sedikit tidak culun ya, gitu. Nah cuma ada satu hal yang bikin gue sedikit pil pahit harus gue terima lah, bahwa ternyata cara untuk bisa gue berkembang adalah melalui satu metode yang namanya metode positif keras. Nah hari ini kita akan banyak discuss mengenai metode tersebut dan bagaimana kita bisa mengimprove diri kita dengan metode ini bersama Sandi. Oke, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Oke. Gimana lu? Gue liat lu lagi sering banyak konten ya di IG ataupun di LinkedIn. Lumayan, basically cuma menumpahkan apa yang di otak gue aja. Yes. Dan karena itu gue juga terinspirasi, makanya kita bikin konten inilah, gitu dan segala macam. Nah, by the way, ngomongin skena konten gitu. Apalagi gue kan sekarang juga sedang mendalami dunia digital marketing. Oke. Menurut gue, dunia digital marketing itu dunia konten lah, dunia sosial media secara umum lah ya. Apalagi ketika kita naikin levelnya itu udah di level udah advertising gitu ya, udah yang komersial maksudnya. Itu udah semakin semakin generic dan semakin sangat predictable. Bahasa simpelnya adalah gue tahu ini AI yang bikin gitu. So itu akan kita bahas hari San. Menurut lo AI atau teknologi ini atau teknologi terbaru itu kan yang paling akan menjadi game changing kan adalah AI kan. Apakah AI ini akan menjadi emas atau malah bikin cemas nih untuk perkembangan anak muda atau generasi muda ke depannya? Itu akan kita bahas. Oke, so tanggapan dulu pertama-tama nih ya mengenai perkembangan AI di industri lah secara umum. Industri bisnis dulu lah secara umum scope-nya. Secara lebar, menurut lu gimana? Menurut gue, kalau lu bilang emas apa cemas, gue bilang emas. I see. Clear, crystal clear. Crystal clear. Apa namanya belepotan ya, kebelibet. Kenapa gue bilang emas gitu ya? Karena gini, banyak mungkin kecemasan gitu ya. Wah, dengan adanya AI ini orang jadi males. Orang jadi buat konten gak kreatif gitu ya. Menurut gue gak ada hubungan. Ya orang malas aja bro. Gitu ya. Mau ada yang ada AI dia akan tetap males gitu kan. Ya AI akan ngebantu dia sedikit aja gitu kan. Tapi ketika kita ngomongin AI, contoh paling common ChatGPT. Beda kualitasnya ketika lu membuat sebuah prompt yang emang niat dan diberikan informasi yang lengkap gitu ya dengan prompt seadanya. Itu secara kualitas output beda banget bro. Dan orang yang bisa ngebuat prompt sangat baik, detail dan kontekstual pasti orang-orang yang memang ya basicnya udah ada knowledge sebelumnya gitu kan. Dan nggak mungkin orang males gitu ya, orang yang rajin. Nah itu yang gue rasa sebenarnya AI ini bagus banget gitu kan. Cuman mungkin cukup disayangkan buat pengaplikasiannya belum semua industri mengaplikasikan ini. Ya kebanyakan mungkin di industri yang sifatnya ya kalau konten udah pastilah, di digital udah pasti, servicing gitu ya, konsultan juga gue rasa udah banyak mulai ke sana. Tapi mungkin di aspek-aspek lain gitu ya, kayak perusahaan-perusahaan yang sifatnya kayak manufacturing gitu kan, even dalam mungkin sifatnya internal perusahaan dalam konteks people development, gue rasa masih belum banyak yang menggunakan AI. Padahal ya bagus banget sebenarnya buat bisa ngebantu mengakselerasi knowledge kita gitu ya. Karena AI ini kan sebenarnya sekumpulan knowledge yang lo bisa dapatkan dengan prompt yang benar gitu kan. Nah, prompt ini sesuai dengan kemampuan lu dan konteks yang lu pahami dalam sebuah kondisi. Oke, berarti menurut lu orang malas akan malas anyway, tapi AI itu sebenarnya emas sekali ya, crystal clear emas, karena itu akan apa tadi bahasanya, akan mempercepat lah ya proses belajar dan lain sebagainya. Yang tadinya lu harus ngerjain, misalnya kayak gini, contoh gampangnya, kerjaan lu ada 10, dalam waktu 8 jam lu bisa ngelakuin 10 hal, oke? Sebelum ada AI. Ya kalau misalkan orang malas gitu ya dia mungkin ya coba achieve di 8, 7 gitu kan. Pokoknya biar minimum lah gitu kan. Biar ya yang penting tidak nyampe KPI lah bahasanya gitu ya. Nah, kalau emang orangnya rajin dari sananya gitu kan,
Ya awalnya dia 10-8 jam, dengan AI dia bisa produce 12-15. Karena ada sekian proses kerjaan yang terpotong. Gitu. Jadi nggak ada hubungan dengan membuat orang males gitu ya. Nggak ada sih menurut gue. Nah, gue sama satu cemas. Gue banyak cemasnya kalau menurut gue. Kenapa tuh? Mungkin karena terutama gue itu kan backgroundnya psikologi, orang kreatif, teater dan segala macem. Oke. Gue benci dengan kegenerikan. Kalau misalnya kalau gue ngeliat suatu iklan, even gue ngeliat suatu post yang gue baca captionnya nih, ini AI banget, gue udah malas sama produknya dan perusahaannya. Poinnya adalah, gue setuju, ada prom akan membuat semuanya menjadi lebih cepat. Tapi ujung-ujungnya orang jadi akan punya shifting nih. Ya udah gue belajar nge-prompting aja rather than gue belajar cara nulis gitu. Copywriting misalnya. Karena kan copywriting itu suatu skill yang menurut gue sangat penting lah gitu. Untuk dipelajari rather lu use AI atau enggak. Tapi ketika orang menanggapi AI dengan buruk, ya dia jadinya belajar prompting aja tanpa harus belajar writing itu gimana. Ujung-ujungnya yang muncul di depan, ya elah ini mah AI banget lagi gitu. Terus yang kedua, nah ini kan dari sisi learning ya. Nah menurut gue ketika kita lebih susah gitu untuk mempelajari sesuatu lah, prosesnya lebih panjang gitu. Kayak misalnya misalnya waktu dulu gue belajar ngedit gitu, gue belajar ngedit video. Gue prosesnya lumayan panjang tuh, gue nonton YouTube, trial and error segala macam. Kalau sekarang kan tinggal tolong edit ini dulu segala macam nanti terjadi gitu kan. Nah proses gue jadi ketika gue dengan proses yang lebih panjang itu membuat gue jadi selain gue nambah skill tentang video editing, gue jadi nambah skill tentang critical thinking, tentang storytelling, tentang apa segala macam. Nah menurut gue AI itu bisa mengambil alih itu, yang menurut gue counterproduktif dengan people growth lah. Gitu. Oke, gue jawab dengan sebuah analogi gini Pak. iPhone. Yes. Sekian tahun lalu ini sebuah gadget yang sangat-sangat premium dan prestisius. Dan gue bisa bilang sekarang udah jadi generik. Orang ngeliat iPhone udah nggak semewah zaman dulu. Iya sih. Gitu ya. Selalu seperti itu. Mobil listrik juga sama. Dulu mewah banget. Sekarang jadi generik. Sekarang jadi Grab car. jadi Grab car. Biasa aja, gitu kan. Iya. Sama kayak AI menurut gue. Ada masa di mana itu sangat-sangat bagus banget gitu ya. Sampai ke titik nanti yang lu bilang kalau misalnya ya lu nggak pinter gitu ya pakai AI-nya, atau lu emang nggak punya skill yang tadi, ujung-ujungnya asal lu generik. Akhirnya orang ya udah nggak biasa aja, bahkan jadi nggak suka gitu kan. Ya sekarang kalau gue juga kayak iPhone kan lagi ada tren nih, orang balik ke Samsung, gue tahu tuh. Udah bosan tuh kayak iPhone gitu kan, kayak orang balik lagi ke Samsung kan, dulu Samsung ke iPhone ke Samsung gitu ya sekarang. Menurut gue zaman akan selalu seperti itu ya. Ada masanya. Nah, yang pengen gue highlight lebih ke arah dibanding proses yang gue coba lihat nih, ngomongin tadi proses A, B, C, D, critical thinking, prompting segala macem gitu ya. Gue pengen lebih ngomongin outputnya. Orang yang bener nih, orang yang bagus gitu ya, akan melihat output. Ketika apa yang dia kerjakan itu ternyata outputnya tidak bagus, tidak menjual di masyarakat gitu ya, otomatis dia akan berpikir jauh lebih keras dibanding yang lain untuk bisa menghasilkan output yang lebih baik. Ketika dia tahu menggunakan AI dengan ala kadarnya itu menjadi hal yang tidak baik lagi di masyarakat karena dianggap generik gitu ya, gua sangat yakin orang-orang tertentu yang seperti tadi dia pasti akan coba improve lagi. Entah tadi ya ngejago promptingnya, bikin prompting bro juga perlu critical thinking bro, perlu copywriting juga, biar AI-nya pinter gitu kan. Atau ketika hasilnya udah ada, dia akan edit lagi, akan dia improve lagi supaya beda dengan yang lain. Ujung-ujungnya apa? Ini masalah output. Orang pasti akan melihat outputnya. Orang-orang tertentu pasti akan melihat outputnya. Kalau emang dirasa hasilnya itu tidak bagus, apapun metode yang dia pakai, AI kayak copywriting biasa kayak, pasti dia akan cari cara buat improve terus supaya punya edit value lebih di masyarakat dibanding bahasanya mah kompetitornya lah kayak gitu. Kayak iPhone nih, gue yakin kalau dia tidak berinovasi nih dengan radikal gitu ya gue yakin juga udah nggak jadi brand yang premium amat. Mungkin ada muncul brand baru yang lebih kelihatan premium. Berarti kunciannya di outputnya itu ya? Output bro. Yang terlihat outputnya, jangan prosesnya. Oke. Nah, karena dengan lu ngeliat output yang bagus, karena tuntutan output yang bagus, critical thinking, copywriting, growth development, itu pasti akan ke-push Pak untuk masukkan output yang bagus juga.
Oke. Dan maksudnya gue paham sih, artinya sebenarnya output yang bagus pun juga sekarang akan dibandingkan dengan orang-orang lain, semua sama-sama pakai AI. Tapi output yang bagus itu akan kelihatan ya dari gimana cara dia menggunakan AI dengan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang generic itu kan. Benar. In the end of the day cuman istilahnya pindah playground aja nih gitu. Orang malas akan ketemu sama orang produktif juga, cuman bedanya ada mainan baru yaitu si AI ini. Iya, gitu. benar, exactly kayak gitu. Ya gitu. Nah, ya mungkin gue ada kecemasan juga karena kan kita menghadapi perubahan yang besar kan. Dan nggak tahu mungkin menghadapi perubahan tuh satu hal yang masih challenging buat gue atau mungkin buat banyak orang juga ya di dunia ini. Karena gue ngerasanya nih, sekarang orang mau nggak mau tuh harus semuanya, semua orang mau pelajar, pebisnis, UMKM, orang tua, apa segala macam pemerintahan harus mengadaptasi AI. Kalau nggak orang akan tertinggal gitu. Itu yang mungkin ya sama kayak waktu dulu baru ada Gojek, ada ojek pangkalan yang nggak mau nerima itu, tapi ya mau nggak mau the future is there gitu. Nah pertanyaan gue adalah gimana sih caranya menurut lo ya orang bisa menyikapi perubahan besar gitu? Oke. Jawabannya adalah mindset, udah pasti. Mindset dalam melihat perubahan. Perubahan nyaman nggak? Nggak ada yang belum berubah tuh nyaman bro. Orang terbaik sekalipun menurut gue nggak ada yang nyaman berubah gitu kan. Tapi yang gue pahamin adalah orang-orang di level terbaik, dia paham perubahan itu belum tentu membawa ke arah yang lebih baik gitu kan. Cuman kalau misalnya dia tidak berubah, dia akan stuck situ aja. Dan pasti akan ketinggalan buat orang-orang yang mau maju dan berubah. Nah makanya perubahan itu selalu ada gitu kan. Tidak nyaman, tapi menjadi sebuah kewajiban kalau kita emang pengen berkembang lebih jauh lagi gitu kan. Dan tadi ya mentalitas orang-orang yang memang di level tertinggi, pasti kan dia maunya growth, tumbuh, entah skillnya bertumbuh, bisa bertumbuh gitu kan. Otomatis selalu akan menghadapi ketidaknyamanan. Sama kayak nge-gym lah analoginya. Ya, lu mau nge-gym udah setahun pun juga udah nge-gym mah basically bakal sakit-sakit aja kalau bebannya lu selalu tambah, bener gak? Betul. Kalau bebannya di 10 kilo mulu gitu kan setahun, ya udah gak ada rasanya bro. Tapi kan badan lu gak makin jadi, gak makin keker gitu kan. Jadi analogi gampangnya seperti itu sih, mindset dalam melihat sebuah perubahan gitu. Sayangnya itu yang lebih susah ya untuk mendevelop mindset. Itu yang lebih susahnya menurut gue. Mindset tuh masalah, menurut lu mindset dulu atau IQ lu? Mindset lah. Ya segini, maksud gue di pendidikan di sekolah bukan nggak penting, ya penting menurut gue pendidikan sekolah. Tapi masih banyak yang perlu diimprove lah. Salah satunya adalah sebuah karakter tidak boleh salah. Karakter tidak boleh mencontek. Oke. Itu ya. Etika lah ya. Etika mindset sih. Ya maksudnya gini, Indian lu ngakuin bisnis atau kerjaan pasti salah. Harusnya kan diajarin apa? Yang diajarin adalah bagaimana ketika salah tuh comeback gitu kan. Karena lu nggak mungkin ngelakuin kesalahan. Yes. Gitu. Bahkan kalau di sekolah nggak boleh salah, kasar gitu ya. Ada sebuah message itu gitu kan yang ada. Ya sama kayak mencontek gitu ya, menurut gue ya nggak mungkin kita kerja nggak mencontek gitu kan, tapi mungkin menconteknya yang perlu dimodifikasi tuh di pendidikan gitu kan, gimana supaya masih dalam kategori bukan plagiarism ya, tapi ada suatu hal yang juga diimprove gitu ya, itu urusan orang pendidikan bukannya gue. Tapi hal kayak gitu yang akhirnya menghambat, sama halnya kayak tadi ngomongin masalah perubahan gitu. Nah harus dididik dari kecil memang, kalau emang pengen pas udah gedenya ready gitu ya, emang perubahan itu adalah hal yang wajar gitu ya. Ya sistemnya harus dibentuk. Ya gue nggak tahu mungkin kalau di sekolah kayak gimana ya. Apakah tuh kelas diputer mulu tiap hari gitu kan? Kayak harus kenal sama siapa. Pokoknya anak di challenge tuh buat supaya tidak kejebak di zona nyamannya gitu kan. Orang yang sering nongkrong cemplungin ke musola, yang sering musola sering nongkrong gitu kan. Itu yang perlu diatur sehingga orang mewajari gitu ya. Oh ya emang lo harus selalu keluar zona nyaman kalau lo pengen berkembang. Betul. Karena ya gue ngerasa keluar dari zona nyaman itu adalah hal yang sangat mencoba melakukan suatu hal yang di luar normal di Indonesia terutama itu hal yang sangat berat banget untuk dilakukan oleh banyak orang karena emang cetakannya begitu dari dulu gitu. Apalagi ketika kita menghadapi AI ini, either orangnya latah atau jadinya nggak mau mengadaptasi gitu. Nah berarti mindset of change itu tuh basically
ya gue nggak mau ngasih job desk ke siapa-siapa ya. Basically ini tanggung jawab para orang tua baru gitu ya untuk menerapkan ini ke anak-anak ya, karena whatever the generation pasti akan ada perubahan besar di masa mereka nanti gitu ya. Betul. Makanya gue pun juga ngajarin anak gue buat coba banyak hal. Karena dia juga yang nggak tahu ke depan bakal kayak apa, sehingga mentalitas lu mau coba-coba banyak hal itu yang akan jadi penting gitu kan. Indian tools apa yang lu pilih kan juga sebenarnya cuma tools buat akselerasi ya, eskalasi. Ya Indian inline sama goals lu atau enggak gitu ya. Jadi poinnya adalah ya ketika lu keluar zona nyaman, pastikan zona nyaman tersebut relevan dengan ya goals besar lagi gitu kan. Pertanyaannya gini, apakah atlet volley surgeon itu buat belajar AI? Menurut gua nggak terlalu. Kalau atlet volley ya. Betul. Jadi kan bukan urusan dia menganalisis AI itu ada manajemen ya kan, setahu gue ya. Yang analisis itu gitu kan. Ya dia pikirnya gimana supaya jago main volley gitu kan bahasanya. Betul. Oke, ada satu keyword yang gue selalu ke-trigger kalau dengar itu. Yaitu malas. Malas. Ya, itu kata malas nih. Gue nggak suka, of course gue nggak suka kata-kata itu. Gue nggak suka jadi orang malas. Tapi somehow ada aja gitu momen-momen dimana gue tuh males gitu. Gitu. Sampai gue tuh selalu ketika orang ngebahas tentang kemalasan gitu ya, gue selalu questioning myself gitu. Gue sebenarnya termasuk orang malas gak sih gitu. Nah, menurut lu apa sih yang bikin orang malas menurut lu, San? Yang bikin orang malas menurut gue gini, lu percaya gak sih defaultnya tuh orang dilahirkan di kondisi yang suci dan memiliki banyak aspek kebaikan dalam dirinya? Setuju ya? Kan emang sudah dituliskan seperti itu. Betul. Oke. Jadi default itu orang pasti di bawah sadarnya dia punya nilai-nilai kebaikan. Salah satunya rajin gitu ya. Which is bukan malas gitu kan. Nah cuman kenapa akhirnya walaupun default orang sebenarnya baik gitu ya, bisa ada orang-orang yang masih malas gitu kan. Faktor lingkungan pasti berpengaruh karena itu nentuin set standar seseorang. Ya kalau misalnya lingkungan dia malas gitu kan, ya wajar ketika akhirnya dia punya standar, kerja gini cukup lah gitu kan, bahasanya gitu. Tapi yang lebih sering biasanya gue temuin adalah orang-orang yang dia sebenarnya sudah punya environment yang cukup bagus, tapi tetap tidak bisa all out. Ya orang mungkin ngeliatnya jadi malas gitu ya. Padahal sebenarnya bukan malas-malas banget, tapi dia tidak punya energi yang cukup buat eksekusi apa yang dia pikirkan, akhirnya jadi kelihatan malas. Kenapa? Karena ada hambatannya di mana gitu ya? Ya ada yang membuat dia tidak nyaman. Problemnya apa? Kadang-kadang yang membuat orang termotivasi itu mirip-mirip bro. Kaya, punya istri cakep gitu kan, punya anak pinter, sama lah mirip-mirip gitu kan. Cuman yang membuat orang tidak termotivasi nih atau jadi hambatan ini itu bisa macam-macam. Tergantung value-nya dia apa. Ada yang mungkin kerja di lingkungan yang toksik bikin dia demotivasi, ada yang buktinya survive aja. Ada yang mungkin lingkungan kerjanya lemburan mulu gitu kan. Ternyata dia punya feel work-life balance. Ya akhirnya nggak perform gitu kan. Macam-macam sih ya. Nah, cuman yang biasa tuh kayak gitu tuh, ada yang menghambat dia. Ada pemikiran yang menghambat dia buat bisa all out. Jadi kesannya malah kontraproduktif. Dia orang katanya males. I see. Nah, itu yang misalnya contoh deh, sorry, gue potong lagi. Silahkan. Ibnu misalkan PJ content creator, tapi di alam bawah sadar lu masih ngerasa ngomong kebanyakan tuh hal yang nggak penting. Kira-kira bisa jadi content creator? Ya nggak bisa. Nggak bisa bro. Lu mau sekerja keras apapun gitu kan, mau buat konten plan 100 gitu kan, lu begini-gini, tapi ternyata lu tidak sadar ada hal tersebut di dalam bawah sadar lu, ya lu akan kayak berat ngejalaninnya, orang pun jadi males. Gitu. Iya. Nah, ini debat dikit ya, sedikit aja. Karena gini, gue ngerasa terlalu gue pribadi kan tadi ya, gue nggak suka kayak dibilang males. Cuman somehow nih dunia ini atau bisnis lah atau pemerintah segala macam lah, itu selalu memfasilitasi supaya orang-orang tuh makin males. Contoh kan orang malas kan maunya apa-apa gampang gitu ngerti nggak sih kayak. Nah tapi bisnis tuh atau ya produk-produk yang kita konsumsi saat ini tuh ya memfasilitasi kita untuk semakin mudah melakukan sesuatu. Kayak contoh kita ngomongin AI. AI itu kan basically memfasilitasi orang malas ya, kan? Maksudnya orang yang malas nulis jadi bisa mudah karena ada AI gitu. Atau kalau kita mau lebih ke belakang lagi gitu, orang malas baca buku, makanya dia nonton podcast atau dia denger audiobook gitu. Jadi
somehow kita tuh kayak terfasilitasi itu. Ini gue challenge deh. Ya, lu. boleh. Lu ke Mekah, naik pesawat, males dong lu. Kenapa gak jalan kaki? Karena ada pesawat. Nah makanya maksud gue adalah Apakah ada pesawat jadi salah? nggak salah. Artinya sebenarnya jadi malas juga nggak salah dong sebenarnya. Gini Pak, yang gue bahas sebelumnya, orang malas akan tetap malas, orang yang rajin akan tetap rajin. Gampangnya gini, kita sekarang lagi bikin podcast, terus habis itu kita kerja sampai sore sampai malam gitu kan. Terus kita lapar, kita pesan makanan, oke? Lewat Gojek. Kita pesan Gojek cuma butuh 5 menit. Tapi kalau misalnya kita pesan makan gitu ya, bisa sejam, 1,5 jam keluar gitu kan, ya gak sih? Nah, 1,5 jam ini, orang males, ya dia mungkin akan beli buat istirahat bro. Cuma kalau orang yang bersikap produktif, gitu kan, achievers, ya 1,5 jam dipakai buat kerja. Gitu ya. Jadi teknologi si Gojek ini membantu supaya dia punya waktu lebih banyak untuk bisa ngelakuin hal lain yang tidak bisa dilakukan sama teknologi. Gitu. AI juga sama. Ada hal-hal yang nggak bisa dilakuin sama AI di end of the day. Itu yang kita kerjain. Contoh gini, ngomong begini dengan bersemangat, berapi-api gitu kan, berenergi. Emang bisa ya ngomong kayak gini? Gue nggak yakin bisa aja sampai 10 tahun ke depan. Gitu ya, pasti kan kelihatan yang mulutnya kalau gue pakai video-video yang template gitu kan, yang kaku gitu, kan begitu Pak. Paham. Jadi ya energi fokusin ke situ. Kita nih jualan, membangun hubungan personal, emosional dengan calon customer kita. Emang AI bisa kan? Itu bisa bro. Cuma kan AI mungkin bisa, ya teknologi lah kita ngomongin AI lah, bisa ngebantu mempercepat proses yang lainnya. Mau ngasih hampers, kalau dulu kita, wah harus ke Tanah Abang gitu kan, sekarang udah ada mungkin apa aplikasi-aplikasi yang bisa bikin hampers, kayak gitu lah bro. Iya. Ya itu soalnya ketriggernya karena itu ada teman gue yang pemalas, dia bilang dia adalah seorang pemalas, tapi dia pemalas yang produktif. Bohong dia. Nah, dia nggak malas itu. tapi jadinya dia ngomongnya gini, karena gue pemalas, gue jadi nyari segala cara supaya kerjaan gue makin efisien. Iya, ntar kalau misalnya udah efisien kerjaan yang satu, tambahkan skop kerjaan ini, dia kan cari lagi nih, buat efisien. Jadi sebenarnya dia tidak malas. Oke. Gitu. Cuma kadang orang gimmick ya, maksudnya nge-branding gitu kan, biar keren gitu ya. Karena gue juga punya teman kayak begitu. Iya. Udah gue sebut nama lah, namanya Sidik kalau nonton ya. Oke, lagi di Australia orangnya. Dia selalu bilang ke gue pemalas. Apaan tiap tahun ada aja usaha barunya gitu kan. Yang satu dibuat autopilot gitu kan. Kan kalau beneran malas mah ya udah gitu kan, gak udah beres satu usaha dia gak bikin usaha lagi. Iya. Berarti gampangnya yang membedakan orang malas sama enggak adalah ada output yang dihasilkan. Output bro, ujung-ujungnya udah pasti. Yes. Oke, so AI emas kalau misalnya dilakukan ketika membuat orang menjadi semakin bisa memberikan output yang lebih banyak dan lebih berkualitas. Betul. Oke, sip, setuju dah kalau gitu. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kedua. Kita akan main lagi yang namanya Dream Team. Nah, jadi mengikuti isu yang cukup terkini ya saat ini, itu banjir, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya, itu melanda nggak cuma Jakarta tapi Jabodetabek bahkan, dan dalam impact yang luar biasa besar ya. Karena orang terdekat gue juga banyak yang terimpact lumayan besar banget. Bekasi gitu. Ya bro ya? Banget. Kasian. Itu 2 meter lebih Pak. Waduh, 2 lantai ya? 2 meter lebih Pak, asli. Gitu. Untung yang punya 2 lantai bagus, ada yang rumahnya cuma 1 lantai, which is habis semua. Habis banget. Nah, so kita akan mengandai-andai, kita akan berimajinasi gitu ya, bagaimana kita bisa membuat tim penanganan banjir berdasarkan karakter-karakter anime nih. Kita nanti jadi caranya adalah kita akan random, kita masing-masing punya 5 tim masing-masing, dan kita akan bikin semacam program dengan tim yang nanti akan kita punya. Nanti seperti biasa akan kita adu ChatGPT apa hasilnya. Siap. Oke, lu duluan apa gue duluan? Lu dulu deh. Oke, so kita akan spin wheel dulu untuk dapat randomizer nih, karakter di tim kita ada siapa aja. Let's go, gue duluan. Gitu, kita beda di situ. Oke. Anggota tim pertama gue adalah gue nggak tahu lagi dia siapa. Gue tahu. Siapa namanya? Lilauch ya? Lilauch. Iya. Oke, tim pertama gue adalah Lilauch. Oke, sekarang kita spin buat Sandi. Oke, let's go. Gue nggak nonton tuh guys, belum nonton.
Salah satu Kaca kain. Eren Yeager. Oke, karakter kedua gue, let's go. Anggota tim gue, please yang gue tahu dong. Itu dapat Bulma nih, gue nggak nonton coy Bulma aja. Dragon, nah Goldie Dragon, oke. Nah ini menarik nih. Kok Goldie Dragon, Monkey Dragon? Monkey Dragon. Itu Gold Roger, wah nih. Apa fans Karbit nih, fans Karbit. Fans cultural deh, Dragon. Oke, tim kedua Sandi. Aduh. Nami ya. Nami, ahli cuaca. Ahli cuaca ya. Oke. Udah fix menang sih. Ya, belum tentu. Masih ada 3 lagi nih di tim gue. Gue cukup ngalahin semua dengan 2 orang ini selesai. Tapi Dragon kan juga bisa manipulasi cuaca nggak sih? Basically, Dragon. Gue tahu program langsung nih. Ketika ketemu sama, gue lupa nama siapa. Hashirama Senju, anjir. Tobirama Hashirama Senju. Oke. Ketiga, tim Sandi. Apa 3 aja ya timnya ya? Ya, terserah lu. Terus udah terlalu OP ternyata anjir. Tanggal 5 udah kebanyakan. Lo tau gak nih siapa? Tahu. Endeavor, tau kan? Endeavor, oke. Endeavor. Oke, tim keempat gue. Edward Ehrlich. Yes, Edward Ehrlich. Ini sangat bermanfaat nih kalau Edward Ehrlich ya. Oke, lu sekarang. Tim keempat Sandi. Spin the wheel, dapat siapa? Killua. Bisa apa dia Killua? Gampang ini. Killua. Oke, terakhir tim gue adalah. Wah, ini OP banget, kok cuma buat banjir doang mah. Terlalu OP. Vegapunk anjir. Nice, Vegapunk. Ini udah gue fix banjir. Selain banjir kayak akan banyak hal yang akan ke-solve dengan Vegapunk. Oke. Terakhir tim Sandi adalah nggak boleh sama ya. Kalau sama kita spin lagi. Masa pas di spin hilang gitu bro ya? Iya, harusnya ya. Sama lagi. Lagi. Bisa dihapus nggak sih ini? Oh, high choice. Ya, udah ini. Harusnya tadi ya. Iya, maaf. Saitama. Oke, ini adalah tim dari tim penanganan banjir nih, versi Sandi dan versi gue. Sandi ada Nami, ada Endeavor, Saitama, Eren Yeager, Killua. Gue ada Lelouch, ada Monkey D. Dragon, Edward Ehrlich, Hashirama Senju, sama Dr. Vegapunk. Oke. Gimana dari Sandi dulu? Oke, yang pertama gue akan minta Nami buat memanipulasi cuaca supaya curah hujan menurun. Terus yang kedua, gue akan meminta Saitama untuk membersihkan seluruh sampah di Jakarta dengan kemampuan dia yang unlimited dari segi fisik, oke? Jadi kayak apa Pandawara gitu, tapi sendirian gitu kan, semua sungai diberesin gitu ya. Nah, terus yang ketiga setelah bersih, gue akan meminta Eren untuk membuat kolosal Titan, membangun tembok-tembok bendungan di dalam sungai-sungai gitu kan, sebelah sungai supaya tidak ada peluapan di masa depan. Nah, selanjutnya buat mengeringankan gitu ya beban-beban orang yang terdampak banjir, kita minta Endeavor gitu ya untuk menghangatkan barang-barang mereka yang kepanasan, kebasahan, dikeringin sama dia pakai api gitu kan, yang dingin-dingin dihangatkan, jadi walaupun banjir suasana tetap hangat gitu ya karena ada apinya Endeavor. Terakhir Killua, karena dia berasal dari keluarga Zoldyck yang sangat kaya gitu kan, seluruh kerugian warga Jakarta akan direimburse sama Gila, keren. Jadi end-to-end solution. Terima kasih. Feeling gue kalah sih kayaknya. Oke,
sip. Oke, dari gue dulu. Oke, pertama gue akan udah jelas lah ya ke Hasyana Mas Kenji dulu, sama gue akan bikin bendungan yang sangat custom sesuai dengan coastline-nya Jakarta nih, kayak cuma dari Jakarta tapi gue bikin sampai Jawa Timur tuh nanti tuh. Gitu, aman tuh. Jadi ide pembangunan Great Wall-nya tuh selesai nih sama Hashirama nih ya. Nah, Edward Elric itu akan gue bantu untuk bikin program membuat tanah-tanah di Jakarta itu jadi memiliki resapan air hujan yang lebih tinggi dengan kekuatan kimianya dia, kimianya dia gitu, manipulasi gitu. Jadi, dan gue juga akan membuat dia juga membantu membuat warga-warga Jakarta ini saat ini sambil dibangun itu punya kendaraan-kendaraan yang lebih tahan air lah, misalnya lebih nggak memerlukan mesin listrik banget lah gitu. Itu menggunakan kemampuan kimianya dia. Nah, Dragon karena dia juga punya kemampuan cuaca, gue akan membantu dia untuk membantu curah hujan tuh supaya yang bisa di tahap manageable lah, gitu, tahap manageable. Atau dioper aja itu ke Malaysia mungkin yang tahu. Nah, Vegapunk nih menurut gue paling penting juga karena dia akan gue tugasin untuk ngebikin alat atau mesin atau AI gitu ya, robot untuk mendeteksi berbagai fenomena alam, nggak cuma hujan tapi tsunami, gempa dan segala macam. Jadi kita punya radar yang bagus gitu. Terakhir si orang yang nggak pernah gue tonton ini gitu ya, yang ternyata dia punya kemampuan manipulasi, gue akan taruh dia di DPR. Di DPR gitu. Atau bahkan mungkin MPR lah ya. Manipulasi DPR. Jadi ya, kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat nih, langsung lah dimanipulasi supaya, woi, pro rakyat lah gitu. Jadi ada sisi pemerintahannya juga. Nah, itu dari gue. Kira-kira menurut teman-teman tim siapa yang terbaik? Tim Sandi apa tim Ibnu? Tulis di kolom komentar, oke? Dan sekarang kita akan coba ngelihat versi GPT. Siapa yang lebih baik timnya? Pemenangnya, jika tujuannya adalah penanganan darurat dan pemulihan cepat, tim Sandi lebih efektif. Namun jika ingin mencegah banjir dari awal dan memastikan Jakarta lebih siap menghadapi bencana ke depannya, tim lebih unggul. Rekomendasi terbaik, kombinasi keduanya tim Sandi bisa. Kombinasi keduanya gimana? Happy atau mau ada salah satu? Pilih salah satu. Pilih salah satu. Mana yang paling dibutuhkan? Mana yang paling dibutuhkan? Gak ada sebenarnya. Wah, tim Ibnu. Allah, GPT. Oke, sip. Jadi guys, alhamdulillahnya ternyata tim gue lebih unggul dibandingkan tim Sandi. Keywordnya adalah karena program dan solusi yang ditawarkan itu lebih sustainable dan jangka panjang ya. Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak kalau teman-teman bermanfaat dan bahkan terhibur juga. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ini. Dan kalau teman-teman yang mau didiskusikan, jangan lupa untuk ditaruh di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi di situ. Follow Sandi di Instagramnya dan juga di TikToknya juga. Ada link ini juga. Follow gue juga, ada di deskripsi semua. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.